Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Muhammad Yakdan Takiariana dari kelas 3A D4 Teknik Informatika akan memaparkan sebuah bidang ilmu bernama kecerdasan buatan. Nah, ini berkaitan dengan pengolahan data untuk menjadi sebuah keputusan yang diotomasi jadi sebuah insight. Namun lebih lanjutnya saya akan menjelaskan itu apa sebenarnya kecerdasan buatan ini. Kecerdasan buatan ini merupakan sebuah bidang rekayasa yang dimana ini rekayasa kecerdasan ya, yang diterapkan ke dalam komputer Nah, kecerdasan komputer ini terapkan pada komputer diprogram dengan tujuan berpikir dan meniru tindakan manusia. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi semua ini diprogram untuk berpikir dan meniru tindakan manusia dengan cara dia mengenal sebuah proses penalaran. Jadi untuk secara rincinya kecerdasan buatan itu ada yang namanya proses pengumpulan informasi, lalu berlanjut kepada penalaran. Nah, masuk ke dalam tahap koreksi, lalu menghasilkan sebuah keputusan. Nah, keputusan inilah yang akan menjadi hasil yang diharapkan. Nah, untuk sejarahnya sendiri singkatnya di tahun 1943 hingga tahun 1955 jadi sebuah cikal bakal kecerdasan buatan ini lahir. Nah, Warren McCulloch dan Walter Pitt mengusulkan model neuron secara biologis ya, yang ini. Nah, yang dimana setiap neuron diindikasikan sebagai hidup atau mati. Kalau saya gambarnya seperti garis ini aja ya. Hidup atau mati. Jika ini dalam keadaan hidup, maka itulah yang terjadi respon terhadap simulasi neuron lain. Nah, mereka ini membuat dengan catatan simulasi neuron ini memanfaatkan 3 sumber. Pertama dari knowledge of the basic psychology and function of neuron in the brain. Jadi ini buku ya, ada buku atau jurnal mengenai neuron. Lalu a formal analysis of propositional logic due to Russell and Whitehead and Turing theory of computation. Menariknya, jika dalam kedua buku tersebut masih berkaitan dengan biologis, namun ada satu buku yang berjudul Turing Theory of Computation. Buku ini menjelaskan tentang saat perang ada sebuah teknologi yang dimana dia komputer analog
yang ukuran besar ya. Jadi itu terdiri dari transistor, dan dimana setiap komponennya sendiri akan jadi mesin hitung untuk mendekripsi dan enkripsi pesan pada saat perang. Nah, kenapa dia mengambil teori tersebut ke dalam sistem neuron? Jika kita bedah, ini kan ibaratnya neuron secara biologis, namun ketika kita bisa breakdown, komputer mengenali angka biner, yakni 0 atau 1, yang indikasinya ini mati, yang satu lagi ini hidup. Jika kita simpulkan, apabila terjadi impuls atau sebuah respon, misal di sini kita ada 1 0 0 0, di 1 terus 0 di sini. Nah, di sini yang jadi hasil outputnya 1. Nah, seperti itu untuk konsep Warren McCulloch dan Walter Pitt. Nah, untuk di interval 1956, nama AI pertama tercetus oleh John McCarthy. Jadi warna-warni ini pennya. Beliau menggaet peneliti nama Minsky, Claude Shannon, and Nathaniel Foster untuk membantunya bergabung dalam US Research. Nah, mereka ini tergabung dalam lokakarya yang berlangsung 2 bulan di Dartmouth. Nah, dalam proposalnya mereka menyatakan, kami mengusulkan bahwa studi kecerdasan buatan selama 2 bulan bersama 10 orang dilakukan keluar selama musim panas pada tahun 1956 di Dartmouth College di Hanover, New Hampshire. Studi ini dilakukan atas dasar dugaan bahwa setiap aspek belajar atau fitur kecerdasan lainnya pada prinsipnya dapat ditentukan dengan sangat tepat. Menjelaskan bahwa mesin dapat dibuat untuk mensimulasikannya. Upaya akan dilakukan untuk menemukan bagaimana membuat mesin menggunakan bahasa, bentuk abstrak, dan konsep. Menjelaskan jenis masalah sekarang disediakan untuk manusia dan memperbaiki diri. Kami berpikir bahwa kemajuan yang signifikan dapat dibuat dalam satu atau lebih dari masalah ini jika hati-hati sekelompok ilmuwan terpilih mengerjakannya bersama-sama selama musim panas. Nah, disinilah John McCarthy mengusulkan definisi kecerdasan buatan. Dia dalam kutip ya ini, merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat bertindak dan berperilaku layaknya manusia. Oke, untuk itu saya beranjak pada perkembangan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Nah, sering berjalannya waktu, pada perkembangan saat ini komputer dapat mengolah pengetahuan hingga proses pengambilan keputusan menjadi cepat. Bidang ini digunakan dalam pembuktian teorema dalam permainan. Nah, dia itu namanya Alan Newell. Dia ini mengembangkan pada permainan kalau nggak salah, pengambilan keputusan. Nah, selain beliau ada Arthur Samuel.
Dia menerapkan kecerdasan buatan pada permainan catur. Catur yang biasanya dimainkan oleh manusia, oleh dua orang, kita bisa melakukannya saat ini dengan komputer ya. Misal kita bermain sendiri atau komputer versus komputer. Nah, dia mempunyai algoritmanya untuk pengambilan keputusan juga. Selain dari yang saya sebutkan ini, banyak sekali contoh lain yang saya sebutkan. Misalnya ada sistem pakar. Bentar. Sistem ini biasanya digunakan oleh beberapa bidang untuk penentuan keputusan, yang dimana dia ada bidang khususnya. Misal kalau di bidang farmasi ada khusus sistem pakar bagi farmasi, ada yang untuk biologis dan sebagainya. Lalu ada pengenalan ucapan. Nah, biasanya ini penerapannya pada Google Voice. Lalu untuk contohnya kayak robotika, pengenalan citra sendiri dia dimanfaatkan oleh Google Search. Misal kita search Google gambar, maka akan muncul gambar yang relevan dari gambar sumber kita. Lalu banyak sekali ya, seperti neural network, lalu fuzzy logic. Dan lain sebagainya ya. Ini baru sekian, nanti banyak turunannya dari artificial intelligence seperti machine learning, deep learning dan sebagainya. Lalu apa metode pembelajaran? Sebentar, saya akan berlanjut ke metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini terbagi menjadi dua. Ada supervised, ada unsupervised. Supervised learning merupakan metode yang bertujuan untuk memprediksi variabel target berdasarkan model hasil training menggunakan himpunan data berlabel. Biasanya digunakan dalam menyelesaikan masalah komputasi yang dikelompokkan menjadi, ini ada klasifikasi, ini ada regresi. Sedangkan untuk unsupervised learning merupakan metode yang bertujuan untuk memprediksi variabel data tanpa adanya target data atau label data ya. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti clustering. Nah, apa perbedaannya klasifikasi, regresi atau clustering? Nah, kalau klasifikasi sendiri dia pengelompokannya berdasarkan ciri-ciri. Sebentar, ini kurang jelas ya, kelihatan jadinya. Wah, tadi salah, hapus saja ini. Nah, ciri-ciri yang sama. Sedangkan kalau regresi ini dia prediksi hubungan antara variabel dependen dan variabel lainnya.
Jadi kalau misalnya kita contohkan ya, coba kita kosongin dulu. Bedanya ini, aduh salah, clustering, klasifikasi. Misal kita beri contoh ada beberapa kumpulan data dengan variabel yang berbeda, maka dia sudah terkelompokkan. Misal di sini ada variabel A, ada variabel B. Nah, disinilah yang dimaksud bervariabel. Kalau di sini kita punya variabel ini B, ini A, maka dia sudah terklasifikasi. Atau contoh lain, misal ada di kehidupan sehari-hari, misal ada dua hewan yang berbeda, yaitu kaki 2 atau kaki 4. Nah, kalau kaki 2 misal ini ayam, kalau kaki 4 ini kucing. Yang jelas dia memiliki dua variabel yang beda ya. Jadi udah masuk ke dalam misal kelompok yang berbeda yang saya maksud ini. Jadi kita kalau misalnya digambarkan seperti ini, jadi ada dua bagian. Ini perbandingannya, misal yang ayam tadi dia masuk ke klasifikasi A yang berkaki 2, jadi udah terpisah. Kalau B ini kaki 4 yang masuknya kucing. Itu contohnya. Lalu untuk regresi sendiri penjelasannya, regresi, misal kita ada contoh, misal saya punya beberapa sampel bunga. Nah, ada bunga yang jenisnya hampir sama dengan spesies sejenis. Kalau misalnya kita gambarkan ini, misal contoh saya punya data, dan ketika dikumpulkan data hasilnya anggap ini dia antara pemisah ya. Jadi ketika ada yang mirip di sini, dia nggak ikut antara ikut ke sini, antara ikut ke sini dan juga keikut ke daerah ini. Nah, kalau misalnya ini dia contohnya yang tanpa label data. Berarti kalau misalnya hewan yang seperti kaki 1000, berarti banyak kan. Jadi dia mau masuk ke contoh yang tadi seperti ayam atau kucing yang notabene kakinya 2 atau 4, jadi dia akan kebingungan di sini. Maka dia akan masuk di tengah-tengah ini. Jadi tidak ada pengelompokan data. Kalau misalnya tadi ada pengelompokan data, maka di daerahnya ini akan terbagi dan tidak akan ikut ke daerah titik tengahnya, titik irisnya. Seperti itu. Lanjut, coba saya geser lagi nih. Misal tadi sudah disebutkan untuk itu pembelajaran dalam teknik supervising. Kalau misalnya di teori clustering itu adalah pengelompokan data training ke dalam beberapa cluster berdasarkan kesamaannya. Nah, sebentar ya.
eh biasanya clustering itu, atau coba saya tulis. Nah, bisanya dicontohkan ada yang hierarki atau non hierarki. Nah, misal contoh ayam lagi deh. Ini misal ayam. Nah, kesininya ada ayam yang contoh kecilnya, ada ayam kampung. Ini ternak atau boiler atau apa, fillet gitu, boiler. Nah, di kampungnya dia punya supnya lagi nih. Boiler pun sama, punya supnya lagi. Ini cluster hierarki namanya. Kalau non hierarki itu ya dia ada pengelompokannya, contoh seperti ini kelompok A nya, ini kelompok B nya, tapi masih dalam satuan ini. Itu contoh penggambaran clustering. Langkah selanjutnya yaitu praktikum scikit-learn. Scikit-learn ini merupakan tools atau library untuk mempelajari dan mengolah data set dari data yang mentah dan menjadi pengolahan data ya. Oke, langsung saja saya akan buka Jupyter notebooknya. Sudah. Oke, tunggu saja, dia lagi launch. Nah, ini Jupyternya sudah terbuka. Lalu saya akan buat file baru. Nah, di sini interface dari Jupyter notebooknya. Nah, kita coba akan melakukan instalasi. Kebetulan di komputer saya ini belum ada scikit-learn, jadi kita akan coba instalasi. Coba ketika pip install -u besar scikit-learn. Untuk caranya coba tekan shift enter. Ini sudah belum ya? Oops, coba kita cek lagi ya. Scikit-learn dia ada nggak? Oh, scikit-learn-nya belum di requirement additional. Tadi sebelumnya udah berarti ya. Coba kita import learn sebagai SL. Sekarang ini SL.
modal scalar modul scalar from ini. Yap. Coba kita kembali sebentar, saya akan buka modulnya dulu. Membuka tutorialnya. Oh salah, ini ketik. Nah, machine learning ya, kita coba ini new lagi deh. Oke. Sekarang kita akan coba beberapa contoh seperti loading example dataset. Nah ini berarti untuk sampel aja yang kita akan jelaskan cara menggunakannya. Lalu di contoh lainnya loading and predicting, ini kita akan coba juga. Model persistent kalau nggak salah ada deh, ini convention dulu ya, mungkin bersamaan. Untuk multi class Excel masih banyak, jadi kita akan coba dulu deh sambil tadi baca ya. Oke, kita akan coba loading example dataset. Yang mana ini ada standar dataset yang dari instansi Iris dan digit dataset untuk melakukan klasifikasi diabetes dataset untuk regresi. Kita akan coba, ada 3 kode di sini ya, from sklearn import dataset. Nah di sini yang dimaksud sklearn import dataset tuh kita akan gunakan sklearn, dan dari sini, dari modul ini kita akan import datasetnya, lalu shift enter. Nah kita akan jelaskan dulu dua ini ya. Apa itu Iris? Iris ini ya standar dataset atau dataset bawaan. Untuk penjelasannya, the Iris load dataset or feature Iris set. Nah dataset ini merupakan multivariatif dataset dikenakan oleh bisnis statistika, seorang statistis kawan dari British pengolah data lah ya, dan biologi Ronald Fisher. Digunakan pengukuran multi pengukuran dalam taksonomi, masalah taksonomi sebagai dalam contoh linear discriminant analysis. Nah ini dia emang contoh bawaannya, untuk digit sendiri dia dataset bawaan pen based recognition of handwriting. Sebenarnya ini dia dataset yang berbeda ya, jadi hanya untuk digunakan sebagai 2 variabel yang berbeda saja. Dia punya datasetnya, di sini juga datasetnya, dan kita akan lakukan load dari 2 dataset ini. Kita load dulu dataset dari Iris-nya, lalu load dari dataset bawaannya. Nah, bagaimana cara memunculkan 2 dataset ini?
digit data. Nah, di sini kita akan lihat hasilnya. Ini berbentuk array ya. Titik-titik ini mengindikasikan banyaknya data. Oke, kita forward sedikit data give us. Ini bisa classify digit sample. Data array data selalu berbentuk dua dimensi array. Bentuknya ialah sampel dan feature-nya. Data ya, jadi hasil data ini tuh bagaimana dia memunculkannya. Jadi dia tuh di sini nih, data set yang pertama load iris, load digit. Nah, digitnya ini nih yang bakal jadi utama, langsung di mana ininya. Baru digit data ya. Coba kita print yang lain. Iris data ada nggak? Nah, so, untuk koreksi ya, ini iris datanya seperti ini. Jadi ada yang berbeda nih. Sini ada yang titik, nolnya nggak ada yang 0,1. Nah, ya udah ketahuan ya kalau misalnya ini digit dan iris ini kita bisa outputkan datanya dengan cara print digit. Data-data ini dari dataset yang sudah di load. Misal kalau ini digit data itu kita ambil dari sini, lain sini. Kalau print iris data, irisnya panggil dari dataset ini, dataset lokal. Oke, lanjut ke learning and predicting. Pada kasus ini di dataset akan memprediksi dan memberikan sebuah gambaran yang dimana digit itu direpresentasikan. Kita akan memberikan sampel pada setiap 10 kelas kemungkinan. Oke, kita coba ini save as dulu. Namanya loading example dataset ya. Save as terlalu. Oh, notepad-nya lupa. Ini oke, loading. Coba kita cek. Oh, di sini ternyata saya kayaknya di rootnya. Sebenarnya ini rootnya dokumen lokal saya nih. Ada yang nggak kepake. Nah, sedangkan ini udah ada aman. Oke, langsung kedua kita lakukan learning and predicting.
from sklearn, import svm. SVM ini sudah dia masuknya untuk support vector classification, jadi sebuah library ya untuk melakukan klasifikasi. Oke, kita akan coba saja. Kita import dulu dari sklearn-nya. Dari sklearn import clf, nama variabelnya svm. Jadi SVC ini support vector classification, jangan lupa. Choosing in this example we set value gamma manual. Kita akan membuat gamanya ini manual, gamma dari gambar ini ya, hasil ini. Coba kita masuk ini, masukin juga. Nah, clf nya tadi, nama clf nya tadi itu anggap saja classifier ya. Nah, tadi udah di set gamma ininya 0,1 dan kontrasnya 100. Itu gamma tuh yang buat ngehitamin biasanya, jadi tebel kegelapan dari gambarnya. Nah, coba kita clf fill digital data, ini bisa nggak ya? Nah, name error nih, is not defined. Kita masukin dulu ini dimasukin dulu. Ntar coba tadi yang example digitnya ya, kita pakai nih. Sebentar. Paste below bisa ya? Oh, salah. Ini run dulu. Ini pindahin ke atas. Nah, kan aman. Saya sudah keload ini clf. Nah, hasilnya ini nih. Digit data ya udah keluar, untuk gamanya digit targetnya udah keluar, hasilin SVC nya untuk kontrasnya 100, gamanya 0,001. Jadi kesalahan pertama, jangan lupa untuk import datasetnya, import lokalnya. Import ini maksudnya importnya import library dataset, lalu import digitnya. Digit itu dari dataset bawaannya. Nah, kita akan prediksi value baru. Dalam kasusnya kamu akan melakukan prediksi menggunakan gambar image dari digidata. Coba kita gunakan shift enter, arahnya 8. An example of the casino problem is available as an example that you can run and study. Recognizing handwriting digit
kasih the challenging task for the person. Nah, di sini arraynya 8. Kalau kita sadar yang kita ambil datanya ini dari dataset mana tadi tuh? Waduh, kejauhan. Nih digit itu pen based recognition of handwritten digit dataset. Nah, kalau kita ambil ini ya, coba tadi iris data digit data, sorry. Nah, ini tuh array. Karena ini kita kan nggak terlalu bisa baca data berbentuk array ya, array dari matrix lebih tepatnya. Nah, kalau misalnya diprediknya array 8 ini hasilnya adalah gambar dengan angka 8. Ini masih prediksi, berarti kita yang kita lakukan di learning and predict ini, pertama jangan lupa masukkan library-nya, kedua masukkan datasetnya, dataset lokalnya ini digit, langsung klasifikasikan menggunakan terus SPF tuh namanya apa, support vector classification, SVC ini nih, dengan settingan gamanya di 1 dan kontrasnya di 0. Nah, dan ditambah lagi bawahnya untuk konfirmasi input gamanya dan input dari ini. Jadi digit datanya diasumsikan dengan -1 dengan -1, koreksi kontras dan gambarnya sudah, lakukan prediksi dari hasil digit data ini, menghasilkan dari 8 dari matrix yang sudah di-generate ya. Oke, kita langsung ke convention. Dan kita akan nge-cache dari float 64. Ini nampaknya saya udah punya belum ya? Tadi kita new notebook, ini save. Kalau nggak salah udah di save ya. Coba kita refresh dulu. Udah ada pun namanya. Udah ada. Dengan predicting berarti kita lanjut saja new notebook. Chapter satunya. Conventionnya jangan di sini dong. Nah, ini chapter 1. Oke, kita akan masukkan kodenya. Ini kalau nggak nampai biasa SciPy, tapi kita coba sampai SNP nya dia punya nggak. NP ada berarti ya, nampaknya saya udah install dari Anaconda. Oke, langsung aja scalernya kita masukkan. Nah, coba ini kita pisah aja deh biar lebih enak. Nah, kan jadi gampang. Range nya dari NumPy random state ren ini,
cek X di type-nya keluar nggak. Di type float 32 ya udah diinisialisasikan X di type. Untuk di type-nya ini float 32, maksudnya saya di sini X nya ini nih, variable X nya kita udah masukkan, udah float 32. Coba kita transform X new nya, transform fit transform X. Nah, hasil X new nya di type float 64. Pertanyaannya, kenapa dari kita 32 berubah jadi 64? Karena di sini nih transformer. Jadi kita transform NP array. Sebetulnya kalau misalnya kita print, coba kita print ya. Nggak bisa di print ini X nya nih. Nah, jangan lupa kurung float 32. Iya, memang ini bentuknya float 32, tapi NP array-nya ini loh yang kita mau cari. Nah, ini benar-benar belum. Nah, ini float 32 yang udah dimasukkan jadi matriks gini. Nah, kalau misalnya ini transform fitnya ini bisa nggak ya print? Nah, jadi dia punya nilai yang beda. Kenapa bisa di type float 32 jadi 64? Oh, saya lupa convention ya, tadi kita belajar convention ini tadi. Wah, tadi kok di close ya, salah. Coba cek story-nya digital asset. Nah, ups, wah jauh lagi deh. Nah, ini nih convention ini. Oh iya. Jadi tadi itu apa yang dilakukan dari convention ini, dia adalah transform ya. Jadi transform kita tadi inputnya di type float 32 berubah jadi 64 float 64 karena dilakukannya transform random projection menggunakan Gaussian to Gauss Jordan biasa di matrix. Gaussian random projection dari variabel X, ininya ukurannya ukuran dimensinya, masukkan ke NP array ini dari numpy fungsi array X dengan di type float 32. Oke, clear. Dengan langsung kita buat new project, proyeksi transformnya menggunakan transformer, lalu fit transformnya X dari X
lalu x new di type nya menjadi float. Ini saya bikin sendiri untuk ngecek nilai di sini apakah beda. Ternyata beda ya, kalau setelah ditransform jadi begini. Jadi yang asal 0,5 jadi 0,2. Bisa hapus aja ini satu. Ups, salah. Ya, lanjut kita akan lakukan regresi. Target ARKES atau float 64, klasifikasi target maintain. Mumpung di file yang sama, ups, kena lagi deh. Nah, bisa deh. Iris dataset, load iris ya. Kita coba load irisnya. Nah, klasifikasinya untuk SVC. Klasifikasi fit iris data dengan iris targetnya. Masuk. Oh, ini kelupaan lagi nih. Irisnya lupa lagi nih. Oh, kita emang nggak masukin iris ya. Pertama-tama kita akan masukkan datasetnya. Datasetnya udah ada belum? Ini clear aja deh. Lupa dia, belum import dataset lagi. Terus kalian, nah, oke, ini datasetnya load, masuk. Kita akan buat list predict dari iris data. Ini CLF nya ketinggalan nih, ada yang ketinggalan. Datasetnya udah, CLF SVC nya belum, bisa ke skip. Nah, masuk. Nah, ini apakah fit ini iris data, karena iris target udah masuk. Nah, hasilnya SVC karena tadi udah dimasukkan, cuma isi datanya masih belum ada. Kita akan coba untuk list, lakukan list 000. Ini dari hasil dataset yang sudah dipredik dan bentuk list dan bentuk image 3 dari matriksnya. Ini kalau selfie iris data, iris target name, iris target, kita jangan masukkan ini listnya.
setosa apa maksudnya dari setosa ini? Here the first predict return integer array iris lagi integer array use in fit. Second predict return. Nah, jadi kenapa namanya setosa? Karena tadi pertama kita akan ambil iris datanya, lalu iris targetnya. Tadi SVC itu apa artinya? Vector classification. Jadi ini udah berbentuk vektor. List CLF classification predict dengan iris data. Sampai ambilnya 3. Nah, fit iris data ini semoga dengan iris target name. Iris target name itu iris datasetnya, target name-nya ada data di fit, terus kondisinya iris target, lalu predict datanya, hasilnya ini datanya diambil dari iris target name. Ini gimana hasilnya? Kenapa setosa? Karena dia dari iris datanya hasilnya 0. Coba kita lanjut lagi. Mereka copy deh. Dihapus. Sudah nggak bisa. Kita coba run import numpy sklearn dataset, import load iris, SVM nya SVC, run 1 2 X dan Y nya, kita load iris dan return X dengan Y nya true. Run classification, set parameter menggunakan kernel linear, lakukan fit X dan Y. Nah, di sini ada errornya dari mana? CLF set parameter, CLF nya tidak didefinisikan. Kita lupa untuk ini, ambil ini. Apa ambil di sini aja, simpan di sini, coba run lagi. Nah, karena sudah lihat ini linear. Lakukan prediksi arraynya, array untuk X nya di sini masih 0. Set parameter kernelnya SVC,
predict X nya masih 0. Here's the real RBF first chain via set param estimator to construct back refit estimator to make second prediction. Oke, jadi kita akan jelaskan untuk yang kedua ini refit and updating parameter. HP atau hyperparameter estimator bisa diupdate setelah kita bangun menggunakan set parameter atau metode set param, memanggil fit lebih dari sekali untuk melakukan salinan yang sudah dipelajari dari fit sebelumnya. Jadi untuk fit pertama ini ya kita akan ini inisialisasi matriksnya dari load iris, kembalikan X dan Y nya ya, klasifikasi set parameter dengan kernel linear, lakukan fit X dan Y, hasilnya ini di predik pertama data awalnya arraynya 0. Dari kita akan lakukan set parameter kernelnya RBF fit dan Y. Nah ini tuh sebenarnya hasilnya beda. Karena apa? Ini pertama hasil dari set parameter kernel linear, sedangkan yang kedua hasil yang sudah di override dari kernel RBF. Nah, sekarang multi class apa? Multi label fitting. When using multiple class ini ada bla 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 bla. Mari kita coba ya. Kopinya dulu. Ini bisa dikosongin gak ya? Wah, salah. Yap. Oke. Di sini. Ya salah, kok pas lagi.
kita akan lakukan information yang kedua. Selanjutnya ini multi class dan multi level fitting ya. Kita scalarnya import semuanya, inisialisasikan bentuk X, dan ini bentuk Y nya, classify-nya one versus rest classifier, estimator SVC dengan random state 0. Outputnya sekarang ini salah, class fit X dan Y, lakukan prediksi untuk X 0, 1, 2 ya, berarti 1 sama 2 dikalikan 0, 0 bukan sih, jadi ini misalnya 1, 1 di sini ada, kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, in the above class will fit only one the array of predict. Coba ya, label binalizer. Belum class fitnya. Kok ketinggalan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 pas. X yang predikan class is fit for second binary reversion of Y for an fifth instannya. Multi label binalizernya kita load dulu. Ups, ini Ctrl V ya, ingat Linux sih. Ini misalnya Y nya diubah jadi terus multi binalizer ya, multi label binalizer dan fit transform. Nah, error, multi label binalizernya belum diinisialisasi. Padahal di sini udah ada Y-nya. Harus salah satu berarti ya. Kalau tidak bisa di define, oh sudah, berarti tadi ada kesalahan. Jika kita tadi posisinya kan one versus classifier itu pakai label binalizer, jadi jangan digunakan dulu untuk sementara. Multi label binalizer jadi harus berdiri di satu saja, jangan jadi pilih satu mau one atau multi. Kalau one biasanya pakai label binalizer, kalau yang multi binalizer masukkan saja serupa. Kita lakukan class fit ini untuk prediksi 4-5 instansi. Yap, tadi posisinya kan 1 samping yang 3-nya ini tuh 5, 1, 3, 4, 5. Oke, sudah.
classes multi label. Nah, lalu apa sih binalizer? Multi label binalizer tuh lakukan transformasi samping interlabel dengan multi label format. Kalau label binalizernya binarize label dalam satu versus all. Ini semua intinya dari one versus list classifier, dan tadi ada label binalizer dan multi label binalizer tuh. Jadi dia tuh fungsinya untuk menjadikan ini, coba kita belum enter print y, salah lagi. Nah, ini kalau misalnya kita ini print dan kurung class if kurang s nya lagi. Nah, intinya yang jelasnya adalah ketika kita sudah melakukan inisiasi ini, maka ketika kita label binalizer, dia akan melakukan konversi dari label menjadi sebuah biner yang dimana itu 0 dan 1. Mungkin seperti itu. Sekian tutorial pembelajaran yang saya paparkan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.